Selamat pagi jemaat Tuhan. Ibadah kita mulai, marilah kita persiapkan hati dengan bersaat teduh berdoa dalam hati masing-masing. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama memuji Tuhan kembali dengan pujian Berita Yesus.
dengan bersama-sama berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita persiapkan hati untuk memasuki dua-dua syafaat kita melalui pujian El Shaddai. Jemaat Tuhan, mari kita tunduk kepala sejenak, kita menyerahkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh bersuka cita Tuhan,
di tengah-tengah keberadaan bangsa kami. Engkau memberi kesempatan untuk kami beribadah. Dan di tengah-tengah ibadah ini juga kami mendukung dalam doa untuk orang tua kami, saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit ataupun gangguan kesehatan. Kami menyerahkan Ibu Yuli Broto. Kami juga berdoa untuk rumah Cek Moy. Kami berdoa untuk Ibu Hana, Ibu Kastia, Ibu Asal, Ibu Bin Pagalu, Ibu Teha Utagalu. Demikian juga Ibu Vinci Manjunta, Bapak Budi Pandiangan, Bapak Tabdar Kudus, Bapak Alex Rikan, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami, orang tua kami yang belum kami sebutkan. Namun Tuhan telah memperhatikan, menilik dan menolong, memberikan kasih, uluran tangan melalui pengobatan maupun perhatian dari saudara-saudara mereka. Kami terus berdoa supaya saudara-saudara kami ini Tuhan beri kesempatan untuk mendapatkan kesembuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, dengan tangan yang penuh kuasa, Kau dapat memakai orang-orang terdekatnya menjadi perpanjangan tangan untuk memberikan pengharapan kesembuhan. Kami juga mendukung dalam doa pelayanan para hamba Tuhan. Demikian juga majelis dan para aktivis. Kami pertaruhkan dalam kuasa Allah. Biarkanlah anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan, Tuhan terus kuasai dengan kuasa Roh Kudus, dengan juga wibawa surgawi akan terus mengiring langkah mereka. Kami juga terus berkumpul untuk penerimaan peserta didik baru di sekolah kami PKM Immanuel. Kami yakin dan percaya dalam keadaan apapun Tuhan telah memberkati sekolah kami sehingga sampai saat ini sekolah kami masih tetap berdiri dengan eksis. Engkau juga akan mengirimkan siswa-siswi di tahun ajaran yang akan datang supaya sekolah ini tetap mendukung dalam pelayanan gereja. Kami juga berdoa GMI wilayah 1 dan 2 kami pertaruhkan dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah gereja metodis yang ada menjadi sarana Tuhan untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah masyarakat maupun di tengah-tengah wilayah kami. Kami terus menyerahkan supaya keberadaan gereja ini menjadi kesaksian yang benar-benar memberikan kasih kepada banyak orang. Kami juga terus mendukung untuk pemerintahan bangsa kami secara khusus Kota Bandar Lampung dalam menangani COVID-19. Kami pertaruhkan dalam kuasa Allah. Kami terus bersyukur Tuhan jika Tuhan telah memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintahan kami, sehingga sakit penyakit virus corona ini segera tertangani dengan baik dan Allah akan melepaskan semuanya tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah seluruh doa kami yang kami naikkan kepada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan kita. Sebelumnya kita dengarkan firman Tuhan Roma 12 ayat 1 demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan akan kita iringi dengan pujian Bapakku memelihara. Tidak ada kata
bersama kami dengan pujian Roh-Mu yang hidup. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini. Kami memohon penyertaan-Mu. Kami memohon Tuhan kemampuan yang daripada Allah. Untuk kami memahami firman Tuhan yang akan diberitakan. Terlebih daripada itu, mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur pada hari ini kita telah memasuki minggu kedua setelah Paskah. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 23. Saya akan bacakan bagi kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata,
damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Damai sejahtera bagi kamu. Itulah tema firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, istilah damai sejahtera dikenal oleh setiap bahasa dari berbagai bangsa manapun yang ada di dunia ini. Baik itu Shalom Aleichem dalam bahasa Ibrani, Assalamualaikum dalam bahasa Arab, Rahayu dalam bahasa Jawa, Santi bagi orang Bali, Sancai bagi orang Buddha, dan seterusnya dan seterusnya. Hal ini membuktikan kepada kita bahwa secara sosiologis antropologis setiap manusia dari bangsa manapun merindukan terjadi damai sejahtera di dalam dirinya. Apa itu damai sejahtera, saudara-saudariku? Damai sejahtera adalah tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, keadaan aman, tentram, tenang, tidak ada permusuhan, hidup rukun, tidak ada rasa takut dan khawatir. Itulah damai sejahtera. Keadaan seperti inilah saudara-saudariku yang selalu mengiringi para murid Yesus ketika mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus sang guru mereka. Betapa tidak saudara-saudariku, dalam keadaan bersama-sama para murid dan sang guru, mereka dibawa pada suatu persekutuan yang harmoni, saling berbagi, saling melengkapi, saling melayani, saling menguatkan. Dan persekutuan itu kemanapun menyembuhkan, memberikan pengharapan kepada yang tidak berdaya di sekitar mereka, dan yang terpinggirkan disentuh oleh mereka. Yang lemah dikuatkan dan yang lapar diberi makan. Kemanapun mereka pergi, mereka selalu membagikan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Tetapi saudara-saudariku, sampai pada peristiwa penyalipan, bahkan setelah peristiwa penyalipan itu, damai sejahtera seolah dirampas oleh keadaan. Damai berganti menjadi ketakutan dan goncangan jiwa yang membelenggu para murid Yesus. Hingga para murid harus mengunci diri dalam rasa takut pada orang-orang Yahudi yang telah menyalibkan Yesus. Tiba pada suatu waktu, tepatnya pada hari Minggu malam itu, saat para murid berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang masih terkunci. Meskipun Maria dan Yohanes telah menyaksikan bahwa Yesus telah bangkit, tapi mereka belum terbebas sepenuhnya dari rasa takut. Masih ada keraguan-raguan, masih ada goncangan dalam jiwa mereka. Dan dalam keadaan demikian, tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Entah bagaimana Yesus bisa masuk ke dalam ruangan yang terkunci pada saat itu, saudara-saudariku. Oh, bagi saya ini adalah sebuah keajaiban. Karena Yesus adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu di luar kemampuan manusia. Yesus hadir pada saat itu untuk mengembalikan sesuatu yang sangat berarti yang sempat hilang dari kehidupan para murid. Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Eirene humin, yang berarti suatu kondisi bebas dari rasa takut dan memiliki ketenangan jiwa.
Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya, membuktikan kepada para muridnya bahwa ia benar-benar sudah bangkit. Oh, para murid pun bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ternyata dia bukan sekedar guru, tetapi dia adalah Tuhan yang hidup dan yang berkuasa. Dan setelah sukacita para murid itu, saudara-saudariku, Yesus pun sekali lagi berkata, Eirene humin, damai sejahtera bagi kamu. Namun, perkataan kedua ini dilanjutkan dengan kalimat pengutusan, saudara-saudariku. Sama seperti Bapa telah mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudaraku, disinilah sesungguhnya letak the power of Christianity atau kekuatan iman Kristiani, di mana damai Kristus, Roh Kudus, sukacita sorgawi, ketenangan jiwa yang telah kita peroleh dalam perjumpaan kita dengan Yesus Kristus, dalam persekutuan kita dengan Yesus Kristus. Damai itu harus kita bawa dan bagikan ke tengah-tengah dunia ini. Artinya engkau dan aku adalah pemberita damai sejahtera. Damai sejahtera yang kita miliki akan menjadi lebih berarti ketika dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Oh, mungkin kita berkata, Tuhan, bagaimana aku bisa membagikan damai sejahtera? Sedangkan aku saat ini sedang ketakutan karena penyakit yang kuderita. Aku khawatir karena aku tidak tahu apa yang akan aku makan besok. Aku cemas Tuhan dengan kondisi keluargaku yang harus mengunci diri dalam rumah selama berbulan-bulan. Sementara biaya pendidikan anak-anakku harus tetap aku bayar. Aku khawatir akan perkembangan mental anak-anakku. Aku sulit tidur setiap malam karena terlalu banyak beban yang membebani pikiranku. Ingat saudara-saudariku, damai sejahtera yang sejati tidak pernah dipengaruhi oleh keadaan. Karena damai sejahtera yang sejati itu berasal dari dalam, bukan dari luar diri kita. Firman Tuhan dalam Yesaya 32 ayat 17a berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan kebenaran itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Maka selama ada Tuhan Yesus bersama kita, di dalam hati kita, maka akan tumbuh di dalam diri kita damai sejahtera yang sejati. Saudara-saudariku, apa yang saudara-saudari pikirkan ketika melihat sebuah jembatan gantung di atas jurang yang begitu dalam dan membahayakan? Yaitu jembatan yang disusun dari balok-balok kayu, diikat dengan tali, dan dibuatkan pegangan juga dengan tali sejajar dengan jembatan tersebut. Beranikah saudara-saudari melangkahkan kaki melewati jembatan itu? Jika seandainya jembatan gantung tersebut merupakan satu-satunya jalan untuk menyeberang, berarti tidak ada pilihan lain selain engkau harus menyeberanginya. Jika kita berjalan menyeberangi jembatan tanpa berpegangan tali yang disediakan sebagai pegangan, maka dapat dipastikan kita akan terjungkal dan jatuh. Tetapi jika kita ingin berhasil melewati jembatan tersebut dengan selamat, maka yang harus kita lakukan adalah terus berjalan dengan pegangan yang kuat pada kedua tali itu. Dan terus berjalan pada konsentrasi penuh, terus menjaga keseimbangan, jangan pernah menyimpang. Karena semakin kita berjalan ke tengah, goncangan itu akan semakin kuat. Jadi kita harus tetap berkonsentrasi, memandang ke depan, dan percaya bahwa jembatan gantung tersebut cukup kokoh untuk kita lewati. Dengan demikian, perasaan kita
akan tetap tenang melalui jembatan tersebut dengan baik dan selamat sampai tujuan. Itulah sesungguhnya kehidupan iman kita selama kita ada di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudariku jemaat Tuhan terkasih, selama hayat di kandung badan, selama hidup masih terus berlangsung, goncangan hidup pasti tetap ada. Dan kita akan terus diperhadapkan pada pilihan-pilihan, maju terus atau mundur, mengampuni atau tetap menyimpan rasa sakit, damai atau gersang. Saya percaya saudara-saudari dan saya tetap pada satu pilihan yang tak tergoyahkan, yaitu memilih Yesus sang kebenaran. Karena hanya dengan kebenaran itu hidup kita akan maju terus, siap mengampuni masa lalu, menikmati damai sejahtera dalam segala keadaan, dan membagikan damai sejahtera kemanapun kita pergi. Eckhart Tolle pernah berkata, "You find peace not by rearranging the circumstances of your life, but by realizing who you are at the deepest level." Engkau menemukan damai sejahtera bukan dengan mengatur ulang keadaan hidupmu, tetapi dengan menyadari siapa dirimu pada level terdalam. Apakah engkau semakin dekat dan melekat pada kebenaran? Karena jika kebenaran telah melekat, damai sejahtera pun akan melekat selamanya di dalam kehidupanmu. Selamat berjalan bersama Tuhan Yesus, damai sejahtera beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami mengenal Engkau, karena kami memiliki Engkau Tuhan, sumber kebenaran dan sumber damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Ada banyak goncangan kehidupan di depan kami yang harus kami hadapi. Ada banyak pilihan-pilihan yang harus kami pilih. Ada perjalanan panjang yang masih harus kami tempuh. Tapi kami tidak takut. Kami tetap tenang karena kami memiliki sumber kebenaran yang akan membuat kami mengalami damai sejahtera yang sejati, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau terus Tuhan perkuat iman pengenalan kami akan Engkau, dan semakin dalam kami semakin mengenal Engkau di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah firman ini melekat dalam diri kami dan kami lakukan senantiasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar bersama, marilah jemaat Tuhan kita memuji Tuhan kembali dengan pujian Malam Cari Damai. Cari damai, hanya ku dapat
Jemaat Tuhan yang terkasih, kuatkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, serta persekutuan Rohul Kudus, kiranya menyertai, memberkati, menguatkan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus